Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas perkenannya sehingga kita bisa melanjutkan lagi materi pembelajaran kita kali ini yang merupakan kuliah ketiga tentang sistem pengambilan keputusan spasial. Dan kali ini kita fokus membahas tentang teknik model invasi di dalam analisis sistem informasi geografis. Adik-adik sekalian, seperti kita ketahui juga bersama bahwa banyak fenomena di dunia nyata sulit untuk diklasifikasikan ke dalam kategori tegas atau diskrit dalam bentuk data spasial maupun non-spasial, serta preferensi kriteria yang digunakan dalam kegiatan modeling. Nah, saya ambil sebuah contoh sederhana di sini. Seseorang itu dikatakan tinggi jika ukuran tinggi badannya 170 cm ke atas dan tidak masuk kategori tinggi jika di bawah 170 cm. Nah, persoalannya sekarang, jika ada seseorang dengan tinggi badan 169 cm, apakah masuk kategori tidak tinggi? Mungkin ada di antara kita menjawab agak tinggi atau hampir tinggi. Nah, kata-kata agak tinggi atau hampir tinggi ini sulit diklasifikasikan dalam kategori tegas atau kalau diistilahkan mengandung ketidakpastian. Ini adalah contoh non-spasial. Coba kita ambil contoh yang spasial, seperti kemiringan lereng yang seperti saya contohkan pada slide ini. Jadi suatu wilayah dengan kemiringan lereng 0-15% itu sesuai untuk permukiman, seperti yang sudah dibahas pada metode Boolean sebelumnya. Nah, pertanyaannya, jika ada lahan dengan kemiringan 14,9% atau dengan lahan 15,1%. Apakah 15,1% ini tidak sesuai? Dan apakah 14,9% ini sesuai? Dan kalau kita lihat, hanya berselisih 1%. Dan sekilas, keduanya itu memiliki kemiringan yang hampir sama kalau kita langsung lihat di dunia yang nyata. Jadi kedua kelas kemiringan ini, kedua kemiringan lereng ini hampir sama sebenarnya, tapi dia sangat berbeda ketika diaplikasikan. Yang satu tidak sesuai, yang 15,1% ini, dan yang 14,9% ini dianggap sesuai. Nah, fenomena seperti ini banyak ditemukan di dalam dunia nyata. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan sebuah pendekatan untuk menggambarkan dunia nyata tersebut dalam sebuah pemodelan. Mari kita lihat slide ini. Jadi penggunaan kategori tegas pada data spasial maupun non-spasial itu memberikan hasil yang pasti dalam pemodelan SDSS, dan ini sudah kita buktikan pada kuliah sebelumnya. Meskipun demikian, seringkali dibutuhkan keluaran yang mengandung ketidakpastian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam rangka mengatasi ketidakpastian yang sering tersirat dalam input dan proses pemodelan, maka dikembangkan teknik fasi. Teknik ini memanfaatkan teori himpunan fasi atau fasi logik. Nah,
Kemudian sering sekali himpunan fasi ini dikonversi menggunakan fungsi keanggotaan fasi. Memang teori tentang fasi logik ini sudah ada sebenarnya sejak tahun 1965, namun pemanfaatannya dalam bidang SIG relatif masih baru. Beberapa rekam jejak yang bisa saya dapatkan seperti saya tunjukkan pada slide berikut ini. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan fasi set dalam informasi geospasial. Bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Clune von Krong dan Taylor pada tahun 1988. Mereka itu menggunakan fasi set multi atribut dalam pengambilan keputusan spatial decision support system pada evaluasi dampak lingkungan dan jaringan jalan perkotaan. Kemudian Profesor Sumbangan Baja pada tahun 2001 sudah memulai menggunakan fasi set dengan data raster berbasis SIG dalam menghitung indeks kesusahan lahan. Nah, Profesor Sumbangan Baja ini merupakan seorang guru besar di Universitas Hasanuddin dengan bidang informasi geospasial. Bidang keahliannya beliau itu adalah informasi geospasial. Dari beliau pertama kali saya belajar tentang teknik modeling fasi berbasis SIG dan menghantarkan saya meraih gelar S3 saya dalam bidang geospasial decision support system. Berikutnya ada Girfus dan Schilling. Keduanya menggunakan metode fasi berbasis raster dalam evaluasi tingkat dampak lingkungan hutan terhadap pembangunan jalan. Kemudian ada Borosaki dan Malczewski pada tahun 2008 ini menggunakan kualifikasi linguistik fasi dengan software aplikasi ArcGIS berbasis sistem AHP dan OWA, Ordered Weighted Average. Kemudian ada Chan tahun 2008 menggunakan fasi keputusan multikriteria dalam evaluasi tempat pembuangan sampah berdasarkan peringkat linguistik, baik, adil, miskin, dan lain-lain, ke dalam fasi data spasial mengenai dampak lingkungan, masalah transportasi, dampak ekonomi, dan gangguan publik. Nah, kemudian dasar teori fasi. Jadi logika fasi itu merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika fasi seperti saya sebutkan tadi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Asadeh pada tahun 1965. Dasar logika fasi adalah teori himpunan fasi. Nah, pada teori himpunan fasi, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan ini sangatlah penting. Jadi dibutuhkan suatu himpunan yang memetakan derajat keanggotaan dari setiap elemen-elemen ke dalam nilai fasi. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fasi tersebut. Dalam banyak hal, logika fasi digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. Ini beberapa dari dasar teori fasi. Ada juga beberapa alasan digunakannya logika fasi. Nah, kita ambil atau mengutip apa yang dikatakan oleh Cox pada tahun 1994. Beliau mengatakan bahwa konsep logika fasi itu mudah dimengerti. Itu menjadi alasan kenapa digunakan logika fasi. Kenapa dia mudah dimengerti? Karena logika fasi menggunakan dasar teori himpunan.
Maka konsep matematis yang mendasari penalaran fasi tersebut cukup mudah untuk dimengerti. Alasan berikutnya, logika fasi itu sangat fleksibel. Artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian yang menyertai permasalahan. Nanti akan kita lihat ketika kita mengaplikasikannya. Yang ketiga, logika fasi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Sehingga jika diberikan sekelompok data yang cukup homogen dan kemudian beberapa data yang eksklusif, maka logika fasi memiliki kemampuan untuk menangani data eksklusif tersebut. Yang keempat, alasan yang keempat, logika fasi itu mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Kemudian berikutnya, logika fasi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Dalam hal ini sering dikenal dengan nama fasi expert system. Ini menjadi bagian penting. Alasan berikutnya adalah logika fasi itu dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Hal ini umumnya terjadi pada aplikasi di bidang teknik mesin maupun teknik elektro. Kemudian alasan terakhir, logika fasi didasarkan pada bahasa alami. Tadi sudah saya contohkan, agak tinggi. Kan? Kemudian logika fasi menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Nah, itu beberapa alasan menurut Cox kenapa digunakan logika fasi. Nah, tadi sudah disebutkan tentang himpunan fasi. Nah, mari kita lihat. Pada himpunan tegas atau CRISP, nilai keanggotaan suatu item X, anggaplah X, dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan mu A dari X, jadi ini adalah fungsi, memiliki dua kemungkinan, yaitu bernilai 1 yang berarti bahwa satu item menjadi anggota dalam satu himpunan, atau bernilai 0 yang berarti bahwa satu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Dan ini sudah kita rasakan ketika kita melakukan analisis MCE menggunakan metode Boolean. Jadi kalau dia sesuai maka dia bernilai 1, dan kalau tidak sesuai maka dia bernilai 0. Nah, ini adalah himpunan tegas atau CRISP atau non-fasi. Nah, sebagai ilustrasi seperti yang dikemukakan oleh Kusuma Dewi, jika diketahui S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sebuah himpunan yang terdiri dari 6 angka, dan A itu adalah himpunannya 1, 2, 3 dan B himpunan 4, 5, 6. Maka nilai keanggotaan 2 pada himpunan A itu ada, ya kan? Jadi 2 itu ada dia, sehingga mu A 2 itu sama dengan 1 karena ada 2 di dalam A. Kemudian nilai keanggotaan 4 pada himpunan A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 tidak ada di dalam A. Oke. Kemudian contoh lain masih dalam himpunan CRISP. Misalkan variabel kemiringan lereng dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 0 sampai 3%, 3 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 35%, 35 sampai 45%, dan di atas 45%. Sorry, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kategori. Ini dibagi dalam di dalam 7 kategori. Dikatakan bahwa daerah yang sesuai untuk pemukiman adalah daerah dengan kemiringan lereng di bawah 15%. Sehingga kita bisa membuat sebuah himpunan sesuai dengan tidak sesuai. Dan yang masuk ke dalam himpunan sesuai itu adalah 0 sampai 3%, 3 sampai 8%, 8 sampai 15%. Karena ini masih berada di bawah 15%. Dan yang tidak sesuai adalah 15 sampai 25%, 25 sampai 35%, 35 sampai 45%, dan di atas 45%. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa
pemakaian himpunan CRISP seperti ini untuk menyatakan sesuai atau tidaknya suatu lahan sebagai permukiman itu dianggap sangat tidak adil. Kenapa dianggap sangat tidak adil? Karena adanya perubahan kecil saja mengakibatkan kategori yang cukup signifikan, misalnya 15% yang ini masuk dalam kategori sesuai menjadi 15,1%, seperti yang saya singgung pada awal tadi. Itu terjadi perubahan yang sangat kecil sebenarnya, hanya 0,1%, namun fatal akibatnya karena dia berubah dari sesuai menjadi tidak sesuai, iya kan? Di sisi lain, rentan nilai dari 0 sampai 15% dianggap semua sama, yaitu sesuai. Jadi derajatnya sama, yaitu dikatakan sesuai. Kenyataannya, lahan dengan kemiringan 0 sampai 3% ini lebih baik sebagai lahan permukiman bila dilihat dari sudut pandang biaya dan lingkungan ketimbang kemiringan lereng yang bernilai 8 sampai 15%. Nah, dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemiringan lereng sebaiknya dibuat tidak secara kategorial seperti ini, namun dibuat kontinu. Sehingga apa? Sehingga kesesuaiannya juga bisa dibuat kontinu dari 0 sampai 1, di mana nilai 0 dianggap tidak sesuai dan nilai 1 dianggap sangat sesuai. Nah, pemetaan nilai kemiringan lereng dari 0 sampai di atas 45% ke dalam 0 sampai 1 melalui sebuah fungsi yang disebut fungsi keanggotaan fasi. Nah, ini adalah contoh yang salah satu contoh merupakan fungsi keanggotaan fasi yang ada di dalam software ArcGIS. Jadi fungsi keanggotaan itu merupakan fungsi yang memetakan. Jadi ini fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan. Ini adalah elemen suatu himpunan ke dalam keanggotaan yang intervalnya 0 sampai 1. Jadi ini kalau diproyeksikan ke sana kita dapatkan berapa? Ini kalau diproyeksikan ke sana dapatkan 0,5 misalkan, 60 dapatkan 0,3 dan seterusnya. Nah, jadi fungsi keanggotaan atau biasa disebut membership function atau MF ini adalah suatu kurva seperti ini, salah satu contohnya, yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Ini adalah inputnya ke dalam nilai keanggotaannya. Ini adalah nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan dari 0 sampai 1. Atau dalam operasi raster juga sering dikonversi dari 0 sampai 255. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi atau yang di sini kita sebut fungsi keanggotaan fasi. Representasi dari fungsi keanggotaan fasi itu terdiri dari beberapa macam. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini fungsi keanggotaan fasi. Yang pertama itu adalah dalam representasi linier. Nah, representasi linier di sini bisa kita perhatikan ada dua jenis. Ini yang pertama dan ini yang kedua dengan fungsi keanggotaannya masing-masing. Pada representasi linier, pemetaan input ke dalam derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua keadaan himpunan fasi yang linier. Yang pertama, kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain
yang memiliki derajat keanggotaan 0, jadi derajat keanggotaannya 0, kemudian bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi, bahkan sampai 1. Ini kemudian fungsinya, fungsi keanggotaan fasinya. Kemudian yang kedua merupakan kebalikan dari yang pertama. Jadi garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih rendah. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi keanggotaannya bisa dituliskan seperti ini. Ya. Berikutnya adalah bagaimana implementasi dari model fasi yang dijelaskan tadi. Nah, kita mulai dulu dari model fasi yang bergerak ke kanan terus naik nilainya. Ini adalah contohnya. Ini misalkan ada sungai. Jadi di sini kita masih berbicara dari sudut pandang apa yang kita gunakan dalam melakukan evaluasi kesusian lahan untuk permukiman. Nah, ini ada sungai, kemudian 50 meter dari sisi kiri kanan sungai itu nilainya 0. Kenapa? Karena tidak sesuai untuk permukiman. Kenapa dia tidak sesuai? Sudah dijelaskan sebelumnya, karena merupakan sempadan sungai. Nah, lebih dari 50 tentu tidak serta-merta kalau kita menggunakan metode Boolean langsung dianggap sesuai, sangat sesuai. Jadi kalau metode Kripps langsung menggunakan garis ini langsung bernilai 1. Kalau menggunakan fasi tidak. Dia ada degradasi nilai dari di atas 50, misalkan 50,1 meter bergerak sampai nilai 800. Itu kemudian semakin jauh dari sungai, semakin sesuai, semakin jauh dari sungai, semakin sesuai. Kemudian di atas 800 baru dia mencapai nilai 1. Jadi 800 ke atas nilainya ke sana itu adalah 100. Atau di sini kita menggunakan nilai 0 sampai 255. Dan ini yang semakin jauh ke sana dia nilainya sama dengan 255. Oke. Kemudian yang kedua kebalikannya, yaitu fungsi linear juga, akan tetapi dia dari kiri ke kanan nilainya semakin menurun. Ini bisa dicontohkan pada saat melakukan fasifikasi jalan. Nah, 50 meter dari sisi kiri kanan jalan itu sangat sesuai untuk pemukiman. Tapi perlahan-lahan mungkin sampai 1 kilometer, semakin jauh dari jalan, semakin kecil nilai kesesuaiannya, indeks kesesuaiannya. Sampai pada 1 kilometer, kalau kita gunakan 1 kilometer atau 800 atau 400 meter, seperti yang kita contohkan pada kuliah kedua, 400 meter, maka di atas 400 meter dianggap sudah tidak sesuai. Dan ini dia bernilai 0 semua di sini. Kalau kita menggunakan metode Kripps, maka semuanya dianggap sesuai, baik yang 50 meter sisi kiri kanan jalan maupun yang sampai 400 meter dari sisi kiri kanan jalan. Tingkat kesusahannya sama, yaitu 1. Ini adalah fungsi keanggotaannya yang bisa kita gunakan. Berikutnya adalah fungsi keanggotaan fasi dengan representasi kurva segitiga dan trapesium. Nah, yang pertama kurva segitiga ini pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Jadi gabungan kedua garis linear yang dijelaskan tadi, dan ini adalah fungsinya. Kemudian untuk kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan fasi sama dengan 1. Jadi pada interval nilai antara B dan C ini itu sama semua, nilai keanggotaannya itu sama dengan 1. Dan ini untuk segitiga ini adalah fungsinya. Untuk trapesium
fungsinya adalah ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat implementasinya. Implementasi dalam SIG. Misalkan kita ambil contoh saja dalam penentuan kawasan industri. Jadi pengembangan kawasan industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai, ya kan? Lahan yang sesuai tidak boleh terlalu dekat dengan sungai. Namun di sisi lain tidak sesuai juga jika terlalu jauh dari sungai, ya kan? Jadi tidak sesuai kalau terlalu dekat dari sungai, terlalu jauh dari sungai juga tidak sesuai. Kemudian ada jarak tertentu yang tingkat kesusahannya sangat optimal. Nah, dari A ke B inilah merupakan degradasi tingkat kesusahannya dari 0 sampai 1. Demikian pula dari C ke D ini semakin menjauh semakin menurun tingkat kesusahannya, semakin menjauh dari sumber air semakin menurun. Nah, itu alasannya saya kira bisa kita terima. Kenapa? Karena sungai itu memiliki peran penting untuk kegiatan industri, yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Nah, sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Di samping itu, jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan terkait dengan daerah aliran sungai, sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya, tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di daerah aliran sungai. Oke. Misalkan di sini kita punya kriteria dari 0 sampai 50 tidak sesuai berdasarkan aturan sempadan sungai. Kemudian 5 sampai 100 meter itulah menjadi peralihan dari tidak sesuai ke lahan yang sesuai. Jadi AB ini 50 meter juga, kayak ini 50 meter, 50 sampai 100 meter, berarti ini 50 meter juga. Kemudian dari 100 meter sampai 500 meter, ini sangat sesuai, jadi B ke C ini 400 meter. Kemudian 500 sampai 1 km itu peralihan dari sesuai menjadi tidak sesuai, dan di atas 1 km itu dianggap sudah tidak sesuai. Dan ini adalah fungsinya. Nah, jadi kita punya sungai, sayangnya sungainya terputus, mohon maaf. Anggaplah ini sebagai contoh, kita gunakan sungai ini saja. Nah, yang pertama dilakukan adalah menghitung jarak secara spasial pada setiap titik yang ada di dalam wilayah ini. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan tools Euclidean distance. Jadi dengan Euclidean distance, maka setiap jarak dari sungai itu dihitung dan keluarlah seperti peta ini, ya. Dan jaraknya masing-masing ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi trapesium tadi kan berbasis jarak 0 sampai 50 meter, 50 sampai 100 meter, 100 meter sampai 500 meter, 500 meter sampai 1000 meter, dan di atas 1000 meter, ya kan? Sehingga kita punya nilai di dalam melakukan klasifikasi menggunakan model representasi trapesium ini. Nah, dari 0 sampai 50 itu kan sangat tidak sesuai. Tapi dari 50 ke 100 meter, kira-kira inilah 50 ke 100 meter. Ini 50 ke 100 meter. Ini yang kuning ini ya. Yang kuning. Tentu ini ada degradasi warna di dalamnya kalau diperbesar, bukan hanya kuning doang. Tapi dia mengalami degradasi warna karena dari jarak 50 kan semakin meningkat tingkat keanggotaannya menuju 1. Nah, di 100 meter dia
menjadi 1 atau sudah maksimal. Kemudian ini ada 400 meter dari sini, dari 100 meter ke 500 meter, itu nilainya sama dengan 1. Ini nilainya sama dengan 1. Kemudian di atas 500 meter dia perlahan-lahan lagi turun, dan nanti dia mencapai 1000 meter dia mulai menjadi 0 nilainya. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan fasi memetakan jarak yang ada di citra atau yang ada di peta ke dalam nilai fasi 0 sampai 1. Oke, jadi kalau kita mengukur 502 berapa, ini akan dipetakan ke sumbu Y ini. Dengan demikian keluarlah nilai-nilai dari setiap jarak yang ada pada peta ini menjadi nilai dari 0 sampai 1. Oke. Kemudian ini adalah representasi kurva sigmoidal. Nah, yang sigmoidal ini ada simetri kiri dan ada yang asimetri kanan. Jadi ada asimetri kiri dan ada asimetri kanan. Kurva S atau sigmoid berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tidak linier. Jadi kalau tadi linier, ini tidak linier. Kurva S kenaikannya bergerak dari sisi paling kiri dari nilai keanggotaan sama dengan 0 ke sisi paling kanan dan akan mencapai nilai keanggotaan sama dengan 1. Itu disebut sebagai kurva S asimetri kiri. Kemudian yang satunya lagi bergerak dari nilai sama dengan 1, kemudian menurun semakin menurun sampai dengan nilai sama dengan 0. Yang ini kemudian disebut kurva S asimetri kanan. Nah, perlu diperhatikan di sini ada nilai beta. Nilai beta ini fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% atau pada 0,5 dari fungsi keanggotaan. Nilai keanggotaannya inilah yang disebut dengan titik infleksi. Ya. Nah, ini disebut dengan titik infleksi. Kemudian bagaimana implementasi daripada representasi kurva sigmoidal ini? Nah, saya ambil saja salah satu diantaranya yaitu asimetri kanan untuk menggambarkan bagaimana memfalsifikasi kemiringan lereng tadi hubungannya dengan kesalahan permukiman. Ini adalah peta kemiringan lereng memiliki slope dari 0 sampai 136,84%. Itu slope-nya. Ya. Dan digambarkan berdasarkan degradasi warna dari setiap slope yang ada. Kemudian ini difalsifikasi dan akhirnya keluar nilai-nilainya dari setiap sel dengan interval nilai dari 0 sampai 1. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa yang berwarna merah itu memiliki kemiringan lereng yang tidak sesuai untuk permukiman. Karena apa? Karena dia bernilai 0. Sebaliknya, yang berwarna hijau ini adalah lahan-lahan yang sangat sesuai untuk permukiman. Dan kalau kita bandingkan dengan peta kemiringan lerengnya dalam bentuk slope dengan satuan persen, maka identik, sangat identik, atau hanya ini saja yang dikonversi ke dalam fasi kemiringan lereng. Ya, jadi memang nilai merahnya lebih besar karena ini bergerak dari 0 sampai 136,8, sementara ini hanya menggunakan 0 sampai 15. Nah, begitu dia di atas 15, jadi sepotong yang di sini itu sudah dikonversi menjadi 0. Itulah kenapa di sini banyak sekali merah-merah di sini. Oke. Jadi di sini
kelihatan bagaimana menggunakan fungsi keanggotaan fasi dengan representasi kurva sigmoidal. Jadi dari kiri ke kanan dia semakin menurun nilainya karena semakin besar nilai kemiringan lerengnya, ya kan? Oke. Ini adalah model fasi yang ada di ArcGIS. Jadi kalau di pembahasan tadi, beta ini disebut titik infleksi. Ini menurut Cox. Nah, kalau di ArcGIS disebut dengan midpoint. Jadi ini adalah midpoint yang pada saat menggunakan toolbox untuk fasinya ArcGIS, maka fasi membershipnya ArcGIS, maka kita diminta untuk memasukkan midpointnya. Nah, kemudian satu lagi adalah spreadnya. Nah, di sini diperlihatkan berbagai kombinasi spread. Jadi kalau tinggi nilai spreadnya, maka kemiringan atau semakin curang juga dia punya model grafik. Nah, semakin rendah spreadnya, semakin landai dia punya model grafik. Nah, hanya saja memang model fasi yang ada di ArcGIS ini menurut saya pribadi ini belum mencukupi menjawab berbagai fungsi-fungsi yang merupakan representasi dari fungsi keanggotaan fasi tadi. Ya. Misalkan di sini kita tidak bisa membatasi kemiringan lereng, misalkan kita mau minta grafiknya itu hanya bergerak dari 0 sampai 15 misalkan. Tidak ada di sini input data yang memaksa kita atau memberikan peluang kita untuk menginput batas maksimalnya itu hanya sampai pada 15%. Tidak ada. Dia hanya ada dua saja parameternya, midpoint dan spread. Kemudian ada hedge di sini, ini opsional sifatnya. Oke. Sehingga dengan demikian salah satu jalan keluar yaitu kita menggunakan raster kalkulator atau kalkulator raster yang dimiliki oleh ArcGIS. Berbeda dengan yang dimiliki oleh Idrisi. Nah, Idrisi ini sangat banyak fasilitasnya dan memungkinkan kita untuk menginput nilai C dan D. Misalkan di sini untuk slope hanya dari 0 sampai 15. Jadi yang di atas 15 itu sudah dianggap 0 semua. Ya. Di di ArcGIS itu tidak dimiliki. Nah. Kemudian jadi meskipun tools fasi yang ada pada ArcGIS masih sederhana, namun jika diinginkan menggunakan fungsi keanggotaan fasi yang kompleks, ini dapat menggunakan tool raster kalkulator yang ada di ArcGIS. Tentu kita harus punya pemahaman sedikit menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam raster kalkulator ini. Nah, misalkan seperti tadi yang saya contohkan, misalkan ini 0 sampai 3% itu untuk kesuaian lahan dianggap sangat sesuai. Jadi kita ambil alfanya 3. Di sini kita ambil alfanya sama dengan 3. Kemudian infleksinya itu dihitung. Di sini kan 15 ke atas itu sudah 0. Jadi 15 dikurang 3 itu kan sama dengan 12. Jadi ini intervalnya 12. Kemudian dibagi 2 menjadi 6. Jadi ini 6. Kemudian ini 3 sehingga nilai betanya itu sama dengan 9. Nilai beta itu 9. Jadi 15 kurang 3 dibagi 2 ditambah 3 itu sama dengan 9. Kemudian nilai gammanya tadi, nilai gammanya 15. Nah, jadi kita memungkinkan untuk menginput data itu. Hanya saja perlu kita cermat menerjemahkan fungsi ini ke dalam raster kalkulator. Jadi ceritanya begini. Ini seperti jika sebenarnya dalam Excel dan di sini disebutnya con, mungkin kondisional ya. Con
slope lebih kecil atau sama dengan 3, maka beri nilai 1. Ini ada koma ya. Jadi kalau slope-nya lebih kecil atau sama dengan 3, maka dia bernilai 1 kan? Nah, ketemu yang ini. Kalau slope-nya lebih besar dari 3, nah kan? Jadi dia harus lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 9 karena betanya 9. Maka gunakan rumus yang ini. 1 dikurang 2 kali, karena ada pangkat 2 saya gunakan power. Di sini ada perintah power. Slope ini X ini kan variabel. Variabel dalam ini adalah slope. Slope dikurang alfa. Alfa itu 3. Dibagi dengan gamma. Gamma itu 15, alfa itu 3. Jadi 15 kurang 3, kemudian dipangkat 2. Ini ada pangkat 2-nya. Nah, kalau yang ini dipenuhi kon, slope lebih besar dari 9 karena beta 9, dan slope lebih kecil dari 15, maka ini yang dihitung. Hitunglah ini. Di pangkat 2. Dan kalau slope-nya lebih besar dari 15, maka kasih nilai 0. Kemudian saya titip di sini nilai 1000. Siapa tahu ada yang tidak masuk di dalam kelas yang dihitung sebelumnya, maka cepat kita mendeteksi. Dan di situ kita tahu bahwa ada kesalahan kalau tiba-tiba ada pixel bernilai 1000. Yang lain kan hanya 0 sampai 1, tiba-tiba ada bernilai 1000. Ini hanya akal-akalan saja untuk mendeteksi, jangan sampai ada yang tidak terkelaskan. Nah, kalau kita menggunakan raster kalkulator dengan catatan memahami cara penulisan seperti ini, maka semua representasi fungsi tadi itu bisa digunakan di dalam ArcGIS. Tidak mesti menggunakan Idrissi. Akan tetapi kalau ini tidak dipahami, maka yang memudahkan kita di dalam menggunakan fungsi keanggotaan fasi itu menggunakan Idrissi. Ya, saya berawal dari pemanfaatan Idrissi. Jadi yang biasa saya gunakan itu adalah Idrissi. Namun ternyata dengan memahami cara penulisan seperti ini, penyeleksian kondisi seperti ini, maka bisa kita implementasikan di dalam ArcGIS tanpa menggunakan yang tadi fasi membership-nya ArcGIS. Oke. Itu kemudian yang berikutnya adalah fungsi keanggotaan fasi yang merupakan representasi kurva berbentuk lonceng atau bell curve. Untuk mempresentasikan bilangan fasi itu biasanya digunakan kurva berbentuk lonceng. Nah, kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas, yaitu himpunan fasi pi, kemudian ini beta, kemudian ini Gauss. Nah, kurva pi itu berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan domain gamma dan lebarnya sama dengan beta. Kemudian yang kedua kurva beta juga berbentuk lonceng namun lebih rapat. Pusat kurvanya ada di gamma dan setengah lebar daripada kurva beta. Nah, di sini ada yang menarik bahwa ada nilai gamma untuk infleksinya atau midpoint-nya itu dapat dihitung dari parameter gamma dan beta. Nah, sehingga ini bisa berubah-ubah ini nilai tergantung dari nilai beta yang kita masukkan, ya kan? Ya, jadi infleksinya bisa terletak di beberapa di tempat-tempat tertentu terkait dengan jumlah besaran beta yang diinput. Kemudian yang ketiga adalah kurva Gauss. Gauss juga menggunakan gamma untuk menunjukkan lebar kurvanya. Nah, yang sering kita gunakan di sini adalah kurva beta. Nah, di sini saya coba tunjukkan apa yang pernah saya lakukan ketika mengevaluasi lahan untuk jagung menggunakan kriteria FAO, tapi parameter-parameternya itu difasifikasi.
Nah, di sini saya menggunakan kurva beta. Nah, ini adalah fungsi kurva beta. Ini adalah fungsi kurva beta. Dari sini kemudian oleh Profesor Sumbangan Baja itu dimodifikasi. Kemudian dimodifikasi, dan apa yang sudah dimodifikasi oleh Profesor Sumbangan Baja, kemudian itu yang saya gunakan. Itu yang saya gunakan. Jadi infleksinya ini adalah B1 dan infleksinya adalah B1 dan B2. Namun puncaknya itu tidak berada pada satu titik, tapi puncaknya itu berada pada interval LP1 dan LP2. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat curah hujan tahunan di sini, maka yang S1 itu adalah yang bernilai 1 kan. Jadi yang sangat sesuai ini S1 adalah sangat sesuai. Sangat sesuai itu ada pada interval curah hujan 500 sampai 1200, sehingga LP1-nya itu IP1 sorry bukan LP, IP1-nya itu 500, IP2-nya 1200. Jadi pada jarak IP1 dan IP2 ini nilainya sangat sesuai atau S1. Kemudian 1200 sampai 1600, 1200 di sini mulai, kemudian bergeser ke 1600, itu masuk ke S2. Nah, cukup sesuai. Kemudian di atasnya lagi sudah sesuai marginal, dan nantinya di atasnya lagi tidak sesuai. Jadi di sini yang lebih kecil dari 300 itu, atau di sini 350 saya tuliskan ternyata, itu adalah dia bernilai tidak sesuai. Nah, nilai-nilai inilah kemudian dimasukkan ke dalam fungsi yang ada di sini. Jadi tinggal dilihat nilai X-nya itu berada di mana, apakah dia berada pada nilai B1 tambah D1 dan B2 dikurang D2. Kalau dia berada pada interval itu, maka gunakan yang ini. Jadi dia sama dengan 1. Kalau dia lebih kecil dari B1 tambah D1, jadi ini B1 tambah D1, maka gunakan fungsi dari yang sebelah kiri ini, atau gunakan yang ini. Kalau dia lebih besar dari B2 B2 dikurang D2, jadi mulai dari sini sampai ke sini, maka gunakan fungsi yang ini, yaitu yang ketiga ini. Nah, itu kemudian menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Jadi ada banyak parameter yang difasifikasi. Apa yang ingin saya jelaskan di sini, mari kita sama-sama lihat dari nilai-nilai yang sebelum difasifikasi dengan nilai hasil fasifikasi. Kalau kita lihat bersama di sini, parameter biofisik yang digunakan di dalam evaluasi lahan menggunakan fasi, banyak variasi nilai. Jadi mulai dari nilai yang hanya terdiri dari 1 digit, 1 sampai 5 ini, dengan nilai yang 4 digit. Nah, kelihatan di sini bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap parameter itu tidak setara. Tidak setara. Baik nilainya maupun satuannya. Ada yang persen, ada yang sentimeter, ada yang milimeter. Ini kan tidak setara. Nah, perlu disetarakan. Perlu disetarakan, karena kalau tidak disetarakan, maka ketika diberikan bobot pada masing-masing parameter ini, berapapun besarnya bobot yang diberikan pada nilai-nilai kecil ini, dia akan tetap kecil, dan bobot yang diberikan ke nilai yang cukup besar ini, dia akan memberikan hasil yang besar ketika diperkalikan antara nilai parameter dengan bobot yang diberikan kepada setiap parameter. Nah, disinilah peran daripada model fasi. Jadi fasi set sini digunakan untuk memberikan dimensi yang sama, menyetarakan nilai-nilai dari setiap parameter. Akhirnya kan ketemu di sini di 3 kolom ini. Dia hanya bergerak dari 0 sampai 1 semua, meskipun asalnya bermacam-macam. Dia hanya bergerak dari sekitaran 0 sampai 1. Baik itu untuk padi sawah, jagung maupun kedelai. Yang kedua,
fungsi keanggotaan fasi yang digunakan itu merujuk kepada kriteria dari tujuan dilakukannya evaluasi. Tentu kalau kita lihat di sini, misalkan C organik. C organik untuk padi bergerak dari 0,35 sampai 1, sementara jagung 0,06 sampai 1 dan kedelai 0,1 sampai 1. Padahal nilai yang dimiliki parameter tersebut bergerak dari 0 sampai 4,19, nilainya sama. Nilainya sama, parameter yang digunakan sama. Tapi setelah diklasifikasi keluar hasilnya yang berbeda karena tingkat kesesuaian lahan untuk padi, jagung, dan kedelai berbeda responnya terhadap penggunaan C organik. Nah, gitu. Nah, inilah hasilnya setelah dilakukan evaluasi lahan multi kriteria evaluation dengan fasi set dan tanpa fasi set. Apa yang bisa kita saksikan di sini? Nah, dengan model fasi, di sini kelihatan bahwa kita masih bisa menemukan lahan-lahan yang sesuai meskipun berada pada lahan suboptimal, yang dominan suboptimal, ya kan? Tapi kita masih bisa menemukan lahan-lahan yang sesuai. Ketimbang kalau kita menggunakan metode konvensional, di sini tidak ada lagi yang bisa kita garap karena dianggap sudah tidak sesuai lagi. Ya kan? Kemudian tingkat kesusahannya di daerah sini juga yang di sini dianggap sesuai juga berbeda. Ya, di sini kita dapatkan bahwa tingkat kesusahannya ini bervariasi nilainya sampai pada 0,99291. Ya, semakin hijau maka semakin mendekati nilai 1 meskipun tidak ada nilai 1 di dalamnya. Oke. Ini saya kira penjelasan saya terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan fasi logik di dalam analisis spasial. Nah, dengan bermodalkan ini kemudian pada pertemuan berikutnya kita sudah bisa melakukan analisis multi kriteria evaluation dengan metode WLC maupun metode OWA karena kita sudah paham tentang bagaimana fasi itu bekerja. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.